Assalamualaikum Mas Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Putri, hari ini acara Mas Putri? Ini kita masuk pelatihan basic hari kedua ya. Hari dimana ini termasuk hari yang cukup mengembirakan bagi peserta tentunya. Karena di hari ini kita akan belajar tentang fundamental pas. Kemudian kita akan menambahkan diagnosa sedikit ya. Meneruskan hari yang pertama, dan yang penting adalah kita akan kenalkan secara SOP bagaimana melaksanakan jurus-jurus pas dengan aman, baik bagi pasien nanti maupun bagi customer atau yang melakukan. Insya Allah ini seru banget ini. Yuk kita lihat praktek-prakteknya. Oke, siap. Publik, tapi buka pikiran betul-betul bahwa terus kawasan kita. Sekali lagi, kalau memang ini ilmu yang Allah titipkan kepada Ustaz Haris, mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang Allah pilih berdasarkan kawasan atas ilmu ini, insya Allah. Ini baru sekalian. Dan satu yang menarik di sini, teman-teman, di awal penciptaan sampai akhir penciptaan mereka hukumnya tetap tidak berubah. Dalam peraturan tidak berubah. Nah yang terakhir masuk. Dan yang terakhir masuk yang manusia, karakternya penuh konspirasi, ya penuh hoax, ya jelas. Jadi kalau hukum atau manusia ya, jadi atau manusia itu begini. Semua teori yang dibuat manusia salah semuanya, kecuali bisa dibuktikan. Mereka mampu membuktikan dan aturannya dalam pas punya aturan itu. Jadi suatu ketika siapapun juga, maka itu kalau di kelas offline ya, offline itu orang berbicara layak berbicara di depan panggung. Mau boleh berbicara panggung, boleh mengungkapkan teorinya dengan cara yang tanggung jawab, yang mampu apa yang kita bicarakan namanya apa pasal, ya. Jadi yang kita sampaikan semua adalah yang pertama adalah bagian jangan ya. Kita mengikut Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita jauh dari syariat, apa yang terjadi? Kita menjadi seperti Sudah dapat semua? Terus sekarang badan hadiran. Pinggangnya mati, mundur. Oke. Boleh untuk buka? Yes. Ya. Satu. Jangan langsung ke bawah. Dua. Sampai 3. 1. 100%. Tentunya saya mungkin bantu 40%. Ini yang nomor ya. Kalau sendiri kalau dalam bahasa Arab sebutnya dia 67. Yang dipegang bagian mana? Ke arah kanan, ke arah kanan. Tidak boleh ke kiri, tangan dulu. Tangan kanan atau tangan kanan tangan ini kan apa? Kakinya. Tetapi kakinya dagunya tempel yang itu. Menolak atau tujuh. Kalau kombinasi
Motivasi awal ya, jadi awalnya itu sebenarnya sudah tahu pas itu dari 2018. Teman-teman juga banyak di sana yang ngikut. Tapi waktu itu belum semasif ini dan belum sestruktur seperti ini. Ceritanya teman-teman seperti itu. Nah, puncaknya kemarin tahun 2021 anak saya itu kena benjolan di leher. Ya. Nah, alhamdulillah saya punya teman pastroper juga yang di Sumbawa. Wah, namanya Dokter Ali Praja. Nah, dari situ, Dok, besok anak saya mau operasi, ceritanya gitu. Harus dibiopsi nih, karena ada 4 benjolan di kiri dan 2 di kanan. Tapi yang paling gede ada di kiri, gitu. Kemudian sama Dokter Ali diminta foto biasa tuh kakinya tuh, miringnya kemana gitu kan ya. Baru tahu kalau ternyata miring di sini, lemahnya kendor di sini itu bagaimana untuk ngecenginya dan lain-lain gitu ya. Nah itu ternyata setelah difoto, gini aja pakai HK gitu. Alhamdulillah setelah terapi HK 3 minggu kempes, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, dilanjutin sampai 1,5 bulanan gitu ya. Akhirnya si ini udah tidak teraba lagi. Akhirnya sampai sekarang tidak lanjut operasi, alhamdulillahnya. Ya alhamdulillah kita dibawa fun gitu ya, trainernya juga fun juga, sehingga apa pembelajaran yang dilakukan sekarang ini bisa lebih mudah diterima. Apalagi teknik-tekniknya juga sederhana, yang tentunya akan memudahkan para peserta training untuk bisa memahami dan mempraktekkan gitu. Ya, saya ada yang rasa nggak enak. Badan tuh pinggang punggung ke bawah itu sering sakit. Nah, mungkin dulu naik motor terlalu lama ya, sering terlalu lama. Terus saya juga punya orang tua, gulanya udah lama. Plus ada sapu jepit, jadi pengen juga ngebantu gitu. Kemarin udah ada progres, yang kemarin gerakan awal itu, 2 gerakan itu, capit udang itu sama HK itu udah enak. Semalam malah saya tidur kayaknya udah bles gitu. Terus tangan nih udah enak nih, tangan biasanya ngepel nih sakit Pak. Ini nih ujung ini udah enak nih. Biasanya dipegang ini sakit Pak. Nah sekarang ini enggak. Asam urat saya lumayan tinggi. 11 lebih gitu. Muka aja tuh berapa? Kalau saya sih pertama ya amazing ya, karena yang pertama saya lihat ini benar-benar dikembangkan dari dalil gitu, dari nas-nas yang luar biasa ya. Itu di banyak orang diabaikan aja, kita baca-baca aja gitu. Taunya Pak Ustadz Haris lebih ini lagi dalam sekali Pak. Ya itu sih, ya itu amazing lah menurut saya. Sangat terkesan di situ. Ternyata Islam itu punya solusi yang dahsyat gitu Pak. Masya Allah. Saya sebenarnya penderita sakit jantung Pak. Ada keluhan jantung sama ini hipertensi. Nah jadi suatu saat itu ada terapis saya untuk diterapi sebelumnya itu menyarankan, karena menurut beliau itu saya harus dipelintir gitu, jadi otot-otot kaku semua. Jadi akhirnya saya dikasih nomor telepon salah satu pas troopers, Pak Eka namanya di Bogor. Nah itu 2 minggu yang lalu itu saya diundang untuk ada acara di Taman Helang Bogor, itu jalan kaki ala Rasulullah. Nah jadi di sana itu saya diterapi. Jadi awalnya kan kalau pembengkakan jantung ini jalan sedikit sesak Pak, apalagi kalau nanjak sesak. Nah alhamdulillah waktu itu saya diterapi itu gergaji terbalik sama gergaji biasa yang saya ingat itu. Tapi alhamdulillah masya Allah nafas saya jadi lega waktu itu.
Dan yang paling terasa lagi itu saya ada GERD. Waktu sebelum terapi itu kan kalau dipegang di bagian perut ini kan sakit ya. Nah itu insya Allahnya setelah itu hilang. Rongga dada kebuka karena saya katanya waktu itu cekung depan kan. Itu alhamdulillah saya jadi enak untuk berjalan. Naik tangga pun udah nggak ada sesak gitu, ngap itu udah nggak ada. Nah, yang pertama sih saya memang selama ini kan kerjanya saya merasa masuk ke komunitas yang tepat, itu yang pertama. Karena di sini selain membina ukhuwah, lalu saya jadi bisa ya banyak ilmu lah dalam 2 hari ini. Ternyata kita nggak perlu jauh-jauh untuk mencari pengobatan yang benar, itu sumbernya justru dari Al-Quran kan, dari akidah kita sendiri gitu. Malahan jadi termotivasi untuk belajar lagi gitu Pak. Sekolah atau Masih kelas 12. Awalnya saya itu orang tua saya udah pernah ikutan pas, terus saya kayak apaan sih gitu, kayak gerakannya tuh kayak aneh gitu. Jadi saya waktu di terapi sama orang tua saya kayak mau nggak mau gitu, kayak males apaan gitu. Cuma setelah di sini kayak saya dapat ilmunya banyak banget gitu, alhamdulillah. Baik, sebenarnya nggak ada keluhan ya? Keluhannya biasa aja sih, paling ini turun gitu. Gimana setelah 2 hari belajar tahajud, rasanya gimana tahajud? Puas banget, bisa ngobatin tanpa harus jago sains yang gila-gilaan gitu. Awal mulanya itu saya mengisi pelatihan di Serang, kemudian sahabat saya yang membuat acara pelatihan tersebut bercerita kegiatannya di PAZ. Kemudian saya menanyakan jadwal di Bogor karena saya pikir ilmu kan mahal luas. Nah, jadi saya ingin berguru lah istilahnya, mengambil ilmunya. Nah, kemudian mendapatkan informasi jadwal di Bogor, dan saya hari ini ikut. Setelah mengikuti pelatihan hari ini, saya merasa mendapatkan ilmu yang baru. Ini unik kenapa? Karena dikembalikan ke fitrahnya, yaitu rangka manusia. Jadi memang kalau fitrah itu kan memang harus kembali ya, harus kembali kepada dasarnya. Oleh karena itu saya merasa bersyukur bisa ada kesempatan hadir di sini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa saya terima, bisa saya amalkan, dan bisa saya kembangkan juga sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya merasa bersyukur bisa masuk ke dalam komunitas PAS ini. Mudah-mudahan apa yang saya tangkap di videonya tadi, ya, beliau sangat keras, sangat antusias pada saat menjelaskan masalah tauhid. Jadi mudah-mudahan saya bisa terlibat di dalamnya untuk mewujudkan visi misi beliau, insya Allah. Alhamdulillah setelah 2 hari ini banyak pengetahuan baik teori maupun praktik yang sangat berguna buat kami pribadi. Masya Allah, dari video Ustadz Haris itu sangat bermanfaat sekali materinya, karena di situ tergambar jelas bagaimana kejelasan dari pengobatan PAS ini, karena hal-hal yang sangat di luar dugaan kami bisa mengetahui bahwa ternyata selain ada pengobatan alternatif di luar sana yang kita ketahui, ternyata ada juga pengobatan yang sangat membantu bagi kita semua.